Rani Yuliasi, guru geografi di SMA 5 Bagan Sinemba. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu ingat protokol kesehatan, mulai dari mencuci tangan, kemudian memakai masker jika harus keluar rumah, dan yang terakhir itu harus tetap menjaga jarak satu sama lain. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna itu ada 4. Yang pertama ada faktor klimatik. Faktor klimatik itu adalah faktor yang berkaitan dengan iklim dan dia terdiri dari 4. Yang pertama ada suhu dan sinar matahari. Kondisi suhu udara sangat berpengaruh terhadap kehidupan tumbuhan dan hewan. Jenis spesies tertentu memiliki persyaratan terhadap suhu lingkungan yang ideal atau suhu optimum bagi kehidupannya. Batas suhu maksimum dan minimum bagi persyaratan tumbuh tanaman dan hewan dinamakan toleransi spesies terhadap suhu. Yang kedua, kelembapan udara. Berdasarkan tingkat kelembapan lingkungannya, tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada Xerophyta, yaitu jenis tumbuhan yang sangat tahan terhadap lingkungan kering. Contohnya adalah kaktus. Kemudian ada Mesophyta. Mesophyta jenis tumbuhan yang sangat sesuai hidup di lingkungan yang lembab, tetapi tidak basah. Contohnya anggrek dan cendawan. Hygrophita, yaitu jenis tumbuhan yang sangat sesuai hidup di daerah yang basah. Contohnya adalah teratai, enceng gondok, dan selada air. Dan yang terakhir ada Tropophyta, yaitu jenis tumbuhan yang dapat beradaptasi terhadap daerah yang mengalami perubahan musim. Contohnya jati dan eukaliptus. Faktor klimatik yang ketiga adalah angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Angin sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dunia tumbuhan. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang kedua adalah faktor edafik. Faktor edafik ini berkaitan dengan fisik tanah. Fisik-fisik tanah tersebut antara lain tekstur atau ukuran butiran tanah, kemudian ada tingkat kegemburan, ada mineral organik, ada mineral anorganik atau unsur hara, dan ada kandungan air tanah, dan yang terakhir ada kandungan udara tanah. Faktor yang ketiga adalah faktor fisiografi. Faktor fisiografi ini berkaitan dengan ketinggian permukaan bumi, biasanya dilihat berdasarkan ketinggian dari permukaan laut atau disebut dengan elevasi. Semakin tinggi suatu tempat, maka suhu udara di daerah tersebut semakin rendah atau semakin dingin. Dan apabila kondisi suatu tempat semakin rendah, maka suhu udara semakin tinggi atau panas. Dan faktor yang terakhir adalah faktor biotik. Faktor biotik adalah faktor yang berkaitan dengan makhluk hidup. Dan makhluk hidup yang paling berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup di permukaan bumi itu adalah manusia. Karena melalui ilmu pengetahuan yang dimiliki dan teknologi yang dimiliki oleh manusia, manusia itu mampu membudidayakan beberapa jenis flora maupun fauna di luar daripada habitat aslinya. Selain dari manusia, binatang juga dianggap mampu membantu dalam proses penyebaran flora dan fauna. Contohnya, serangga membantu dalam proses penyerbukan. Tupai, kelelawar, dan burung membantu dalam proses penyebaran biji tumbuhan. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Semoga mudah dimengerti, bermanfaat, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.